Selamat datang, berjumpa kembali dalam Melek Hukum berkaitan dengan ulasan hukum peristiwa terkini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ternyata begitu terbongkar peristiwa ditangkapnya Kepala BGN dan dua orang wakilnya, di mana kemudian salah satu wakilnya menyatakan diri sebagai justice kolaborator, maka beramai-ramai orang-orang yang disebut yang terlibat dalam tindak pidana tata kelola BGN ini beramai-ramai memberikan klarifikasi. Termasuk diantaranya adalah Ketua BGN yang terbaru, kemudian KSP Jenderal Dudung mengklarifikasikan berkaitan dengan disebut namanya oleh Sony Sonjaya tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apakah sesungguhnya memang demikian ketika kemudian seorang yang disebut oleh justice kolaborator terlibat dalam kegiatan ataupun terlibat dalam tindak pidana tersebut? Sesungguhnya kalau kita kembali mengacu kepada ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, sesungguhnya bagi orang-orang yang tersebut terbuka kemungkinan sebelum dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum kita, maka dia bisa menjadikan dirinya apakah juga sebagai justice kolaborator atau kemudian bahkan menjadi whistleblower. Karena di dalam ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 disebutkan ketika seorang mendeklarasikan dirinya sebagai whistleblower atau peniup peluit atas sebuah peristiwa pidana, maka dengan sendirinya dia akan memperoleh jaminan perlindungan terhadap kesaksian atau tiupan peluitnya. Sehingga kemudian ketika misalnya disebutkan bahwa dirinya terlibat dalam sebuah peristiwa pidana, maka kemudian yang harus dilakukan adalah memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tersebut bahwa dirinya memang mengetahui peristiwa tersebut, namun kemudian dia mendeklar dirinya sebagai whistleblower, sehingga kemudian akan memperoleh jaminan atas kesaksiannya. Apakah kemudian kesaksiannya itu menjadikan dirinya betul-betul terlibat atau bahkan kemudian mendapat penghargaan sebagai whistleblower itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah si Raffi Ahmad yang sekarang dalam jabatan sebagai staf khusus presiden yang kemudian disebutkan terlibat dalam tindak pidana korupsi oleh KPK, di mana disebutkan di situ berkaitan dengan keterlibatannya dalam eksportir Blu-ray, di mana di situ disebutkan ada beberapa bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan penggunaan nama ataupun perusahaan ataupun apapun berkaitan dengan Raffi Ahmad ini. Nah, kemudian ternyata Raffi Ahmad ini pun kembali dengan menggandeng pengacara Hotman Paris itu kemudian menyampaikan press conference berkaitan dengan keterlibatan. Nah, ini sesungguhnya kalau memang benar bahwa dia tidak terlibat sama sekali, maka sesungguhnya dilindungi oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tersebut. Dia sesungguhnya bisa menyampaikan informasi itu kepada aparat penegak hukum, sehingga kemudian dia bisa menjadikan dirinya sebagai apakah juga termasuk sebagai justice kolaborator atau menjadi whistleblower untuk mengungkap sesungguhnya peristiwa yang melibatkan dirinya tersebut, sehingga kemudian dia akan mendapat jaminan hukum bahwa dia tidak misalnya benar sebagaimana press conference-nya tersebut, dia terlibat dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Ini yang sesungguhnya yang berkaitan dengan whistleblower ataupun justice kolaborator yang diatur oleh ketentuan mekanisme di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Di mana di situ kembali dikasihkan bahwa ketika kemudian mekanisme justice kolaborator ataupun whistleblower disampaikan atau dilakukan oleh orang-orang yang terlibat atau mengetahui adanya sebuah tindak pidana, maka dengan sendirinya akan diberikan jaminan perlindungan terhadap kesaksiannya tersebut. Ternyata dari kesaksiannya tersebut dalam proses penyelidikan dia menjadi justice kolaborator atau terlibat dalam kegiatan tersebut dan dapat ditersangkakan kepadanya, maka dengan sendirinya posisi whistleblower tersebut berubah menjadi justice kolaborator yang dengan jaminan akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih ringan atau ancaman tuntutan pidana bukan dari tuntutan maksimalnya. Akan tapi kalau ternyata yang bersangkutan itu berdasar proses pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, termasuk
pelaku utama dari tindak pidana tersebut, maka kualitas sebagai justice blower itu pun tidak bisa diberlakukan. Kan tetapi ketika kemudian disebut namanya dan benar-benar mengetahui adanya peristiwa atau setidaknya ada keterlibatan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau diduga dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang lain, maka sesungguhnya dia punya kapasitas, siapapun punya kapasitas untuk mendeklar dirinya sebagai peniup trompet untuk mengungkap adanya sindikasi kejahatan tersebut. Sehingga kemudian dia akan kembali mendapat perlindungan hukum, jaminan atas keselamatan, atas kesaksiannya bahwa dia memang benar-benar tidak terlibat dari sindikasi kejahatan tersebut.